Bismillah, halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ini. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat landing page dengan konversi yang tinggi. Jadi ini banyak yang request, kenapa? Karena banyak teman-teman yang punya kendala dari landing page ke leads-nya, atau ke e-to-card-nya, atau ke WA, atau ke form, itu kurang tajam gitu ya, kurang tinggi konversinya. Banyak yang stuck dari view konten atau dari landing page ke orang yang beli gitu. Jadi hari ini kita akan membahas gimana sih cara kita bisa menaikkan landing page dengan konversi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Oke, nah sebelumnya mungkin teman-teman nanya apa sih landing page, gimana cara buatnya, emang buat apa, emang sepenting itu kah pakai landing page dan seterusnya. Jadi balik lagi, setiap produk itu kan funnelnya beda-beda, customer journey-nya beda-beda gitu ya. Kayak saya jual properti, jual fashion, jual jasa akikah, jual herbal, itu alurnya pasti beda. Kayak teman-teman misalnya pengen beli rumah, pasti kalau beli rumah kan nggak mungkin lewat online. Dapat iklannya memang benar lewat online, tapi belinya itu biasanya langsung secara offline. Jarang yang belinya betul-betul lewat online, langsung transfer gitu ya 1-2 M tanpa ketemu, itu jarang. Kebanyakan lewat offline, tapi memang alurnya pertamanya lewat online dulu. Nah, jadi memang alurnya ini beda-beda antara produk A, produk B, sama produk C. Jual beli baju misalnya fashion, dari pengalaman saya handle beberapa klien, agency, itu rata-rata mereka ke Shopee atau ke Tokopedia, jadi nggak pakai landing page. Nah, cuma buat beberapa produk yang memang perlu pakai landing page atau produk edukasi, kita perlu paham gimana cara buat landing page yang menarik supaya konversinya tinggi, gitu ya. Sebenarnya belum menarik belum tentu tinggi. Yang goalnya di sini saya pengen punya landing page yang konversinya tinggi ya, bukan menarik tapi tinggi. Gitu, karena banyak juga di luar sana landing page-nya bagus-bagus tapi hasilnya nggak maksimal. Oke, langsung kita bahas aja. Oke, jadi yang pertama, landing page itu sama dengan brosur versi online. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, buat yang pertama kali nonton video ini, mungkin bertanya, landing page itu apa sih? Simpelnya brosur, tapi versi online. Kayak teman-teman sering lihat brosur apartemen, rumah, mobil, motor gitu ya. Itu kan pasti ada brosur tuh. Kalau kita sering dikasih brosur di mall atau di kantor atau di mana. Nah, sebenarnya sama kayak gitu, persis. Cuma bedanya ya ini dalam bentuk online. Jadi kita lihatnya di internet. Intinya landing page itu adalah isi produk yang pengen kita jual gitu. Misalnya teman-teman jualan herbal, ya udah biasanya satu produk itu satu landing page. Kalau teman-teman misalnya pengen jualan baju, ya beda lagi, beda produk, beda landing page. Intinya skincare, herbal, buat pelangsing, buat madu anak, itu pasti tiap landing page beda-beda, tiap produk pasti landing page-nya beda-beda. Jadi teman-teman tentuin dulu produk ini kira-kira cocoknya pakai landing page atau pakai Instagram langsung atau pakai Shopee langsung gitu. Nah, itu udah pernah saya bahas di customer journey ya, atau funnel ya. Jadi kita memang harus nentuin kira-kira mana funnel yang paling cocok untuk produk kita. Intinya kita harus testing dulu di awal. Oke, nah saya langsung spesifik aja masuk ke landing page-nya. Jadi landing page sama dengan brosur versi online. Satu landing page isinya satu produk, tapi ada banyak strukturnya, ada banyak isinya, dari mulai judul, sub headline, testimoni, garansi, fitur, benefit, value, call to action, banyak ya. Jadi ada sekian banyak variabelnya, ada sekian banyak indikatornya. Intinya fokusnya cuma ke satu produk itu aja gitu. Kalau misalnya di bawahnya mau ditambahin produk sejenis atau mau di upselling juga boleh. Tapi pada intinya 90% itu isinya produk tersebut. Satu produk tersebut yang mau kita jelaskan. Oke, jadi landing page sama dengan brosur versi online. Nah, kenapa sih kita perlu menggunakan landing page? Yang pertama, bisa jadi wadah edukasi untuk calon konsumen. Yang kedua, kita bisa menggunakan ini sebagai filter. Filter agar calon konsumen serius untuk membeli. Oke, dan yang ketiga, kita bisa mendapatkan data pembeli atau retargeting. Kalau misalnya nggak pakai landing page, bisa nggak dapat wadah edukasinya? Bisa sebenarnya, bisa lewat Shopee, bisa lewat Instagram langsung, bisa lewat WhatsApp gitu ya. Tapi lebih matang lagi di beberapa produk yang memang butuh edukasi, kayak contoh saya jualan herbal dari 2017, 18 sampai 2020-21 gitu. Saya fokusnya pakai landing page. Kenapa? Karena itu wadah yang paling mudah untuk kita menjelaskan dibandingkan lewat Instagram, dibandingkan lewat WA langsung gitu. Dari landing page baru ke WA. Tapi wadah utamanya itu di landing page. Yang kedua, kita bisa ngefilter. Karena beberapa peserta saya yang langsung direct ke WA, itu rata-rata tingkat closingnya lebih rendah. Artinya mereka leads-nya lebih mentah gitu ya. Kenapa? Karena mereka nggak diedukasi, nggak difilter, melihat iklan langsung klik WA.
gitu. Memang WA-nya banyak ya, apalagi kalau kita iklannya pakai objective engagement. Itu banyak banget WA-nya. Tapi masalahnya mereka nggak ngerti apa-apa karena belum diedukasi dan kita belum ngefilter. Jadi chat banyak, tapi kelemahannya kualitas leads-nya kurang bagus. Oke, jadi landing page ini bisa jadi ajang untuk wadah untuk ngefilter calon konsumen yang serius buat ngebeli. Karena nggak bisa langsung masuk WA kan, baca dulu LP-nya, scroll ke bawah, baru di paling bawah biasanya ada tombol WA gitu. Jadi mereka dengan sadar. Kalau nggak pakai biasanya ada yang alasannya kepencet lah, anaknya nggak sengaja dan seterusnya. Jadi lebih aman, lebih dapat filternya kalau kita pakai LP. Yang ketiga kita bisa mendapatkan data pembeli atau retargeting ya. Jadi gampangnya kayak teman-teman masuk ke toko, ke mall atau kemanapun. Biasanya kalau kita masuk ke toko tersebut, misal nih ya, ini contoh offline-nya aja. Masuk ke toko, terus kita dimintain data, nama, siapa, seterusnya. Nanti kalau kita udah ngisi data, kita dapat kayak semacam voucher. Jadi kita bisa terima promo-promo yang akan diinfokan sama brand tersebut. Gitu. Nah, di Facebook juga sama. Kalau kita punya landing page, kita bisa pasang pixel. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya iklan di Facebook, jalan sebulan, yang lihat di landing page kita misalnya ada 100.000 orang. Nah, dengan pixel itu, dengan landing page dikontekin dengan pixel, 100.000 orang ini, itu kita bisa retargeting. Kita bisa minta sama Facebook datanya. Facebook, saya minta 100.000 orang ini dong, saya pengen mengiklankan dia dengan konten yang berbeda. Jadi gampangnya bisa kita kirim voucher, bisa kita kasih promo, bisa kita kasih offering lain gitu. Nah, itu cuma bisa dilakukan kalau kita punya data dan kita konekkan landing page kita ke pixel. Ya intinya pakai landing page ya. Oke? Sampai sini kebayang ya teman-teman ya. Jadi ini beberapa alasan kenapa kita perlu menggunakan landing page, khususnya untuk produk-produk yang memang butuh edukasi. Oke, yang berikutnya, apakah semua produk wajib menggunakan landing page? Nah ini udah saya bahas barusan ya. Jawabannya nggak wajib, tergantung dari produknya di bidang apa. Karena beda produk, beda budget, itu beda strategi marketing dan beda funneling gitu. Jadi tergantung teman-teman produknya di bidang apa. Tapi biasanya kalau yang kayak teman-teman punya brand nih, fashion pun juga bisa dipecah dua. Ada yang misalnya fashion baju ya, ada yang fokusnya jualan baju-baju unik gitu ya, atau dropship, nggak punya brand, itu biasanya pakai landing page, karena produknya agak unik gitu misalnya, jadi fokusnya cuma jual ke satu baju aja, atau ke satu celana aja. Tapi kalau jualan baju tapi ngebangun brand, kayak brand-brand besar, itu mereka rata-rata pakai website gitu. Jadi tergantung, ada juga beberapa klien saya yang dia nggak pakai web sama sekali, pakainya langsung ke Shopee gitu. Jadi saya nggak bisa langsung saklek harus pakai LP, nggak usah pakai LP, nggak apa-apa, nggak bisa. Jadi semua tergantung dari produk apa yang kita jual dan kita statusnya sebagai apa, pemilik brand kah, dropship kah, itu beda-beda. Oke, jadi nggak bisa semua disamaratakan. Tapi memang mayoritas ya pasti butuh LP, pasti butuh IG biasanya. Oke. Nah, yang berikutnya faktor apa aja sih yang menentukan keberhasilan dalam membuat landing page? Yang pertama, copywriting sama offering. Jadi saya pernah dapat case, waktu itu saya belajar dari salah satu kompetitor juga. Jadi beliau itu bikin landing page itu selama 3 bulan berturut-turut, itu gonta-ganti terus. Jadi dari bulan 1, bulan 2, bulan 3, pokoknya hampir tiap minggu itu digonta-ganti, dirombak ulang, ganti desain, ganti format, ganti konten, copywriting, pokoknya dirombak semua selama 3 bulan. Pokoknya A/B testing lah gitu. Nah, setelah 3 bulan, itu akhirnya beliau dapat landing page yang winning gitu. Nah, satu landing page winning ini akhirnya diiklankan, di scale budgetnya itu dia dapat revenue di atas 2 sampai 3 miliar gitu. Dari satu landing page ya. Nah, jadi bayangin ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman bisa buat landing page dengan konversi yang menarik, susah sih memang di awal, apalagi belum terbiasa ya. Capek memang harus rombak landing page, harus gonta-ganti gitu ya, harus testing copywriting, testing headline, banyakin dokumen dan segala macamnya gitu ya. Memang ribet, tapi ketika nanti teman-teman dapat landing page yang winning, itu kita bisa pakai sampai tahunan. Bahkan dia pakai sampai 3 sampai 4 tahun dengan revenue miliaran. Cuma pakai satu landing page gitu ya. Jadi satu landing page ini kalau kita dapat yang winning, itu bukan cuma bikin kita dapat income puluhan ratusan juta, tapi bisa ngerubah hidup gitu ya. Bisa ngerubah perusahaan dengan landing page yang tepat. Oke. Nah, balik lagi semua kita harus menggunakan yang namanya A/B testing. Nah, apa sih faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam membuat landing page? Ini disclaimer dari pengalaman saya ya, karena kan tiap orang pasti punya formula masing-masing, punya polanya masing-masing. Nah, ini saya murni sharing dari pengalaman saya. Jadi bisa jadi
beda, bisa jadi sama, ya ini tergantung dari pengalaman orang masing-masing. Kalau dari saya pertama copywriting sama offering. Jadi salah satu hal yang akhirnya saya pelajari cukup dalam di 2 sampai 3 tahun terakhir, di luar dari technical ya, di luar dari ilmu iklan, di luar dari retargeting, pokoknya di luar dari ilmu ads lah, di luar teknis, yaitu ilmu copywriting. Saya belajar nulis, saya belajar bikin offering, bikin copywriting, saya belajar bikin storytelling gitu ya. Dan itu memang nggak gampang gitu ya. Apalagi saya tipikalnya nggak ada latar belakang bisnis, nggak ada latar belakang marketing sama sekali. Semua saya belajar benar-benar dari nol, dari ikut kelas ABC, autodidak, ngulik sana sini gitu ya. Jadi selama 8 tahun itu memang kayaknya waktunya tuh nggak cukup gitu ya, karena ilmunya memang luas banget, dan emang digital marketing itu banyak banget variabelnya, banyak banget part-part yang memang harus segera kita pelajarin gitu. Jadi ilmunya memang nggak ada habisnya. Nah, 2-3 tahun terakhir itu saya ngedalamin copywriting. Saya ikut, bahkan sampai detik ini pun juga saya tetap belajar soal storytelling, copywriting, saya kadang scripting juga gitu ya. Setiap mau bikin konten, yang paling penting di awal saya pikirin tuh pasti offering atau copywriting-nya gitu. Nah, jadi di awal pertama yang paling penting itu dari pengalaman saya pribadi itu copywriting sama offering. Produk yang sama dijual dengan marketer yang berbeda, saya jamin pasti hasilnya beda. Misalnya sama-sama jualan madu slimming, yang satu yang ngejual saya, yang satu yang ngejual master gitu ya, saya pasti kalah gitu. Padahal produknya sama, tapi karena ilmunya berbeda, cara dia nulis copywriting-nya, offering-nya beda, itu pasti hasilnya beda gitu. Oke, nah yang kedua desain. Desain ini bisa font, bisa size, bisa warna. Jadi teman-teman udah bikin idenya oke, copywriting-nya oke. Wah, ini saya salah nulis ya. Copywriting salah ya. Copywriting maksudnya, ini typo. Oke, nah desain ini teman-teman bisa tetap testing juga. Pertama font, size sama warna. Font itu biasanya kan ada font-font yang berantakan, ada font-font yang emang tulisannya nyambung, ada font-font yang standar gitu ya. Kalau saya biasa pakai font yang standar aja. Biasanya paling satu LP itu 1 sampai 2 font gitu. Size juga sama. Size ini ukuran ya, kecil atau besarnya. Jangan sampai teman-teman target marketnya 40 ke atas, usia 40 ke atas, senior 50 tahun ke atas, 40 sampai 50 tahun ke atas, tapi font size-nya kekecilan. Yang ada akhirnya teman-teman ngiklan, landing page-nya nggak kebaca gitu ya, karena terlalu kecil. Bahkan ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah cukup senior aja kan mereka ngatur di handphonenya tuh, fontnya kan gede-gede banget kan gitu ya. Coba teman-teman perhatiin deh, orang tua, kakek, nenek gitu ya, yang penglihatannya udah terbatas, biasanya mereka ngerubah size-nya yang tadinya kecil jadi besar banget gitu supaya kebaca. Nah, itu juga kita perlu menyesuaikan kalau memang target market kita usianya cukup senior gitu. Jadi size-nya juga ngaruh besar kecilnya. Yang berikutnya warna. Warna ini maksimal, kalau saya pribadi maksimal itu di 2 warna, 2 sampai 3 warna. Jadi jangan terlalu kebanyakan. Misalnya kayak headline, terus deskripsi gitu ya, sub headline, sama biasanya background gitu ya. Jadi jangan kebanyakan pelangi gitu ya, ada 10-20 warna. Ya kita kan bukan mau kontes menggambar, kita kan pengen bikin landing page yang simple, tujuannya biar konversi bagus, jadi desain ya simple aja. Tapi ini tergantung dari arah brandnya teman-teman seperti apa. Karena buat teman-teman yang nonton video ini tapi statusnya sambil kerja di startup atau di perusahaan atau di agensi, biasanya kan dari tim kreatifnya, dari tim brandingnya, mereka punya KPI, ada warna khusus masing-masing gitu ya. Jadi ini disesuaikan dengan arah brandingnya teman-teman. Ada yang tipikalnya LP polosan, ada juga yang tipikalnya LP yang banyak warna gitu ya. Jadi disesuaikan. Yang penting goalnya konversi bagus gitu. Oke, yang ketiga template. Template ini bisa, kan ada banyak template ya, ada banyak ada kerangkanya lah istilahnya. Nah, template ini kayak misalnya headline, ada sub headline, ada testimoni, ada garansi gitu ya. Itu bisa kita atur-atur. Jadi kalau misalnya di paling awal di halaman LP paling atas itu hook atau testimoni, itu pasti hasilnya beda tuh gitu. Karena orang biasanya kan yang paling pertama kali dilihat itu kan yang di atas ya. Gitu. Saya pernah pakai salah satu tools untuk nge-track kira-kira orang tuh pas masuk landing page saya paling banyak tuh pakai apa, paling banyak tuh masuk ke baca yang mana, scrollnya sampai kapan gitu. Itu saya pernah ada toolsnya, itu kelihatan semua tuh dia berhenti di mana. Nah, itu bisa kita benahin.
Tapi simpelnya template tuh biasanya saya headline yang hooknya mirip sama kayak konten, atau mungkin mulai dari testimoni gitu. Jadi beda-beda ya. Ada yang naruh harga langsung di atas, ada yang langsung naruh promo di atas di sub headline kecil gitu ya. Jadi beda-beda. Nah, saran saya memang ya kita perlu testing semuanya gitu, karena di dunia digital marketing itu nggak ada yang saklek selamanya ini pasti benar gitu. Bahkan saya pun belajar dari berbagai macam mentor atau guru ya selama 8 tahun terakhir, itu mereka pun juga banyak yang pendapatnya beda gitu. Yang A ngomong begini, yang B ngomong gini, beda gitu ya. Tapi dua-duanya sama-sama punya omset miliaran, sama-sama bagus hasilnya gitu. Jadi ujungnya ya memang ya kita perlu testing, karena si A ini pakai LP ini buat produk ini, si B produknya beda gitu ya. Jadi memang ujungnya kita perlu testing dan kita sesuaikan dengan produk kita masing-masing. Oke. Oke, yang berikutnya, persiapan apa aja sih yang perlu kita lakukan sebelum membuat landing page? Domain, hosting, sama nanti kita akan setting dashboard sama plugin. Mungkin ini kita akan pecah jadi beberapa video ya, karena ini cukup panjang. Jadi habis ini mungkin saya akan bikin satu video tambahan untuk prakteknya. Jadi persiapan ini aja, domain, hosting, sama dashboard atau plugin. Simpelnya, ini bahasa yang paling sederhananya, domain itu apa sih, hosting itu apa sih? Gampangnya sama kayak teman-teman pengen buka restoran Padang, teman-teman kan perlu beli tempat atau sewa tempat gitu ya. Anggap aja sewa tempat. Sewa tempat itu kan kita perlu bayar. Nah, domain sama hosting ini juga ibaratnya sama. Kalau kita mau bikin toko online, kita perlu sewa tokonya gitu. Kita perlu sewa namanya domain sama hosting. Rumah sama yang kayak www.google.com, www.facebook.com. Nah, itu namanya domain tuh. Nah, kita perlu sewa itu dulu di awal. Ya, harganya macam-macam, tapi intinya namanya bisnis ya pasti butuh modal. Jadi, kita perlu sewa restoran tadi ya, atau kita sewa ruko di mall, harganya berapa miliar per tahun. Nah, kalau di sini kita sewanya ya mulai dari per bulan tuh paling cuma 20 sampai 30 ribuan gitu ya. Termasuk yang murah banget gitu ya untuk domainnya. Paling rata-rata saya udah pernah pakai 400 ribu sampai 800 ribuan per setahun sama per 3 tahun. Nanti detailnya saya akan praktekin bareng-bareng ya, biar teman-teman juga bisa kebayang. Jadi di awal kita perlu beli sewa ya, sewa domain, bisa per tahun, bisa per bulan, bisa per 3 bulan, tergantung budgeting teman-teman juga. Hosting juga sama. Baru nanti kita tinggal install dashboard sama kita tinggal utak-atik dashboard sama install pluginnya. Kalau ini kita sama aja kayak naro meja gitu lah, kan kita udah sewa restoran Padang nih, kita sewa tempat buat bikin restoran Padang. Nah, dashboard sama plugin ini ibaratnya kita kayak nginstal naro meja, naro makanannya, terus naro kursi gitu ya. Jadi kita kayak install kantornya lah istilahnya. Oke. Nah, nanti kita akan praktekkan ini beberapa persiapannya. Nah, sebelum kita masuk ke praktek untuk beli domain sama hostingnya, saya mau share dulu gimana cara saya belajar membuat landing page. Oke, nah kita bisa belajar dari kompetitor, atau kita juga bisa belajar dari brand-brand besar yang memang mereka punya web atau punya landing page. Nah, teman-teman tinggal langsung buka aja di Google Facebook Ads Library. Nanti dia keluar di halaman paling atas, terus kita klik aja. Jadi di sini kita bisa ngelihat dapur dari para brand besar. Ya, sebenarnya nggak brand besar doang ya, brand-brand yang kecil. Pokoknya semua orang yang iklan di Facebook, kalau kita cari keywordnya, entah nama fanpage atau entah nama jenis produknya misalnya ya, itu bakal keluar. Oke, teman-teman tinggal klik aja di sini kategori iklan, diganti semua iklan. Nah, setelah itu kita tinggal pilih kira-kira kita mau lihat produk apa, kita mau lihat landing page apa. Contoh, teman-teman tinggal cari aja di sini, misalnya jual apa, jual tas, cari aja tas gitu ya. Kalau misalnya udah ada nama brandnya lebih enak, tinggal langsung ketik aja nama brandnya, misalnya apa, LV, Coach, Prada, atau apa gitu ya. Atau misalnya teman-teman punya brand UMKM yang bagus gitu ya, yang mau dijadikan sebagai benchmarknya juga boleh. Oke, nanti dia akan keluar jumlah konten, jumlah iklan. Nah, di sini sebenarnya di luar dari landing page, kita juga bisa ngelihat jumlah konten, jumlah iklan yang jumlah iklan yang sedang tayang, dan kita juga bisa ngelihat konten-konten yang sedang aktif gitu ya. Jadi ini bukan konten yang bagus, tapi ini konten yang sedang aktif ya, konten iklan yang sedang berjalan. Nah, teman-teman tinggal lihat di sini, dia ada ini ya, nih di bagian call to action yang beli sekarang, dia ada link nih, bisa linknya di deskripsi, bisa linknya juga di bagian sini. Jadi ini contoh iklan yang muncul
yang sedang aktif. Ya, ini ada promo tas murah. Ini ada yang kalau ini nggak bisa diklik karena dia call to actionnya kirim pesan, jadi nggak pakai LP. Nah ini juga ada ini call to actionnya ke landing page. Nah ini call to actionnya ke WhatsApp, ini ke WhatsApp. Jadi beda-beda tiap orang, ada yang ke WhatsApp langsung, ada yang ke LP. Tinggal teman-teman fokusnya sama produk apa. Contoh cari lagi misalnya produk apa. Herbal. Kita cari ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini salah satu contoh landing page ya. Jadi produknya cuma satu. Nih, produknya cuma satu. Kayak gini doang tas ya. Tapi di detail ini tuh ada penjelasannya atau openingnya, ada contoh tas warna lainnya. Ini ada value-nya atau benefit produknya gitu. Kebanyakan kalau fashion memang mainnya di foto ya. Fotonya harus rapi gitu. Nah, fashion pun juga macam-macam. Ada yang pakai LP, ada yang pakai website, ada yang pakai langsung ke Shopee. Jadi beda-beda. Tergantung dari teman-teman ini statusnya sebagai apa nih. Pengen pakai produk ini untuk jangka panjang atau ya dropship aja. Sekali yang nggak laku ganti, sekali nggak laku ganti gitu. Jadi emang nggak bisa disamaratakan. Nah, ini fitur, benefit, terus ini dia arahnya langsung ke WA, ini dia call to action, ada testimoni gitu ya. Ini contoh landing page sederhana ya di produk fashion. Kita cari lagi produk fashion tas anak. Ini tas anak ya, beli satu gratis 3 dan bonus mainan anak. Nah ini contoh landing page yang simple. Tuh ada foto tasnya, testimoninya gitu ya. Teman-teman tinggal lihat ini ya, tinggal lihat aja di Ads Library tadi. Itu kan cukup banyak tuh konten-konten yang bisa kita pelajari. Tadi misalnya kita mau lihat konten yang lain ya. Nah ini tadi kita lihat herbal. Herbal juga biasa landing page-nya juga cukup banyak. Rata-rata kalau herbal tuh pakai landing page. Ada juga yang ke WA, tapi kebanyakan pakai landing page. Sandal refleksi ini kita buka ya. Terus ini apa lagi nih? Ini berat badan. Berat badan ideal. Ini saya izin close dulu teman-teman ya, karena berat nih laptopnya. Saya close dulu ya, biar nggak berat. Nah dia jual sandal nih, tuh. Sandal refleksi. Buat rematik, pegel linen. Nah ini contoh landing page ya. Jadi produknya cuma satu, sandal refleksi, tapi penjelasannya ya kayak browser ya, cukup panjang nih, main in pain, main in gain juga, pain sama gain yang ngomongin masalah, ngomongin relate dengan kehidupan sehari-hari, relate dengan masalah sehari-hari gitu, ngomongin solusi, testimoni, tuh. Oke, ada social proof juga nih, orang-orang yang udah pernah beli di foto itu kan sebagian dari social proof. Nih social proof juga, harga, terus diarahin ke ini kemana, ke WA. Gitu. Oke. Ini contoh landing page sendal. Sendal ya. Ya bener sendal ya. Ini contoh landing page pembesar. Bukan pembesar ya, salah. Penggemuk badan. Nih. Ini dia mainin pain. Ini apa sih, susu ya kurang lebih ya. Nah, ini dia mainin fakta dan data juga, ngambil artikel dari Google gitu ya, bakal ngambil artikel dari dokter. Nah ini strukturnya kan tiap orang beda-beda, tiap landing page beda-beda. Nah, ini beberapa contoh landing page ya. Ya, ini bukan disclaimer, bukan buat dicontek plek-plekan, tapi kita bisa pelajarin polanya. Saya biasanya sih ngambil pola-pola landing page yang winning gitu ya. Saya biasanya ya adalah searching beberapa produk yang memang lagi hype, terus saya lihat landing page-nya. Gitu. Nah ini pakai order online sepertinya, jadi dia langsung diarahin ke formulir, nanti bisa redirect ke bisa langsung diarahkan untuk beli pakai nomor rekening, bisa juga langsung diarahkan ke WA, di redirect ke WA. Ini before afternya. Oke, itu contohnya teman-teman ya. Nah sekarang kita langsung masuk ke bagian gimana cara kita bikin landing page seperti ini. Sebenarnya ada banyak cara. Nah, teman-teman tinggal tentuin dulu kira-kira mau pakai landing page. Ini kalau buat yang nggak ada modal sama sekali, sebenarnya bisa pakai landing page yang bulanan. Maksudnya modalnya ada tapi terbatas ya. Bisa pakai landing page yang sewanya bulanan, tapi memang lebih mahal sedikit gitu. Nah, ada juga landing page tapi caranya gratis. Cuma bedanya kalau yang gratis ini itu nggak bisa pasang pixel gitu. Ya secara fitur terbatas lah. Makanya saran saya, kalau benar-benar nggak ada atau modalnya terbatas, bisa sebulan atau minimal setahun
gitu. Setahun tuh hitungannya murah. Saya ngitung-ngitung setahun itu 380 ribuan, berarti kalau dihitung-hitung sebulan itu nggak nyampe 40 ribu, cuma 30 ribuan ya, kurang lebih 30 ribuan sekian lah, nggak nyampe 40 ribu. Kalau 3 tahun lebih murah lagi, cuma kayak 28-29 ribuan gitu. Jadi ya teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan budget masing-masing. Oke, nah sekarang kita langsung masuk aja ke prakteknya. Jadi teman-teman tinggal buka aja link yang ada di deskripsi YouTube. Itu udah ada banyak pilihan sebenarnya, tapi salah satu yang saya gunakan dari 2015 itu saya pakai Niaga Hoster. Nah, teman-teman tinggal buka aja, linknya udah ada di bawah, tinggal klik aja. Nah, di sini langsung pilih aja. Jadi di sini teman-teman bisa pilih berbagai macam paket. Ini balik lagi disesuaikan dengan budget masing-masing ya. Kalau misalnya nggak ada budget tadi bisa sebulan, atau setahun dulu. Kalau misalnya ada budget lebih, teman-teman bisa langsung pakai yang setahun. Teman-teman bisa langsung pakai yang 3 tahun. Oke, jadi buat pemula kayak saya dulu ya terjangkau lah. Nah, ini ada paket pelajar sama paket personal. Ini sebenarnya beda dikit sih, beda di pengunjung ya. Tapi memang beda harga juga. Nah, kalau teman-teman secara budgetnya terbatas, pakainya yang kiri aja, yang 24.900 per bulan. Nah, ini kalau misalnya kita klik ya, ini kalau kita klik pilih paket yang tadi paket pelajar, itu kita bisa, ini kalau mau yang setahun ya, yang setahun itu cuma 358.000. Ini kalau setahun, kalau sebulan malah hitungannya mahal banget ya, 94.000. Ya kalau bener-bener nggak ada sebulan nggak apa-apa, tapi saran saya minimal banget setahun, karena jauh kan setahun sama sebulan kan. Setahun ini 358.000, dihitung-hitung tadi cuma 30 ribuan. 3 tahun lebih murah lagi, 800 ribuan, jadi sekitar 24 sampai 28 ribuan lah, sama pajak dan segala macamnya gitu. Oke. Kalau misalnya teman-teman mau pakai yang personal, ini kita bisa lihat ya yang personal. Ini kita ke bawah, pilih paket. Beda dikit sebenarnya, 400.000 sekian deh kalau nggak salah. Ini kalau kita misalnya mau pakai yang setahun ya. Kalau sebulan lebih mahal, setahun lebih mahal, tapi bedanya dikit. Bedanya tadi di jumlah kunjungan ya, jumlah visit. Nah ini nih, jumlah pengunjung per bulan. Ya kalau budget iklannya masih dikit sih, di 60.000 juga masih oke. Jadi balik lagi disesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman gitu. Kalau emang ada ya saran saya mendingan sekalian yang 135.000 pengunjung yang ini. Oke, saya pilih salah satu aja yang pelajar ya. Saya pilih pelajar, saya pilih yang misalnya setahun ya. Setahun bisa, 3 tahun bisa. Anggap saya pilih yang setahun. Kalau teman-teman ada modal mendingan yang 3 tahun sekalian, lebih murah. Terus di sini kita langsung pilih nama domain. Misalnya teman-teman pilihnya tokomadu.com. Ada nggak ya? Kita cek domain ya. Ada beberapa domain yang gratis, ada yang berbayar. Nah, ini udah nggak ada nih. Udah dipakai sama orang. Kita cari lagi tokomadu.id atau tokomadu aja deh misalnya. Nah, ini kan ada beberapa referensi nih. Jadi ada beberapa yang gratis, ada beberapa yang berbayar. Ya. Nih, ini rata-rata kan berbayar tapi murah ya, 15.000, 29.000. Karena Tokomadu ini kan termasuk yang kayaknya lumayan bagus ya domainnya. Coba kita ganti. Ini saya coba asal ya, Tokomadu U-nya banyak. Nah, ini ada yang gratis nih. .com tuh rata-rata gratis. Ya, ini kan free ya. Durasi setahun itu gratis. Tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai .id, kok ID biasanya bayarnya agak mahal. Ini 295.000 per tahun. Ini yang murah tuh .site, .online. Kalau .com rata-rata sih gratis. Misalnya toko berkah berlimpah. Kita lihat ya. Ini juga free ya. 0 rupiah. Durasi setahun. Rata-rata yang .com itu free. Jadi teman-teman tinggal pilih aja nama domainnya di sini apa, nanti ini akan muncul. Nah, tips untuk milih nama domain, pertama teman-teman mau jual apa dulu. Kalau mau jual brand, ya udah pakai nama brandnya sekalian. Nanti kita bisa bikin gini misalnya ini ya. Toko berkah berlimpah.com garis miring misalnya baju anak. Ini namanya kita bikin semacam kayak subdomain. Baju anak, baju ibu misalnya. Nanti kita tinggal gonta-ganti aja. Celana gitu. Jadi satu toko itu bisa bikin banyak page gitu ya. Jadi nggak harus yang wah saya mau jualan celana, jualan baju terus bikin LP lagi, itu enggak. Jadi satu LP itu bisa, satu domain itu maksudnya bisa untuk banyak LP gitu. Kecuali kalau teman-teman fokusnya langsung ke nama yang spesifik gitu, misalnya seputar mobil gitu ya, jual mobil misalnya namanya ya seputar mobil, toko mobil, atau misalnya otomotif apa gitu ya, itu kan fokusnya ke otomotif kan, ke mobil. Karena kalau udah kayak gitu dipakai buat jualan herbal atau jualan TV itu kurang cocok namanya. Makanya tentuin dulu mau jual apa, baru tentuin nama domainnya gitu.
Kalau misalnya masih dropship yang mau ngehajar produk apa aja, namanya saran saya jangan nama produk ya, tapi nama general aja. Karena kalau kayak gini nih toko berkah, misalnya saya ngasal ya, toko berkah gitu ya. Itu kan kita bisa jual apapun, mau jual dompet, jual sepatu, jual tas, jual apapun ya udah toko berkah kan namanya umum. Tapi kalau kita fokusnya dompetexclusive.com misalnya gitu ya, ya udah itu cuma bisa dompet gitu. Itu lebih ke penamaan aja ya. Sebenarnya nggak ada peraturan nggak boleh ya nanti di Facebook ngelanggar, nggak boleh ya karena namanya dompet gini tapi jualan sepatu, nggak, bukan kayak gitu. Itu nggak ada peraturan kayak gitu, nggak ada. Itu cuman buat penamaan aja biar lebih enak dilihat gitu. Oke, kebayang ya teman-teman ya, misalnya tokoberlimpah.com, terus cek domain, ada nih tadi yang gratis ya, yang com tadi free ya. Nah ini kita ambil satu nih. Kalau teman-teman sudah punya domain, klik di sini, tapi rata-rata kan belum pada punya domain. Udah, kita ambil satu di sini, 0 rupiah. Nah, terus kalau udah, di sini kita klik tambahkan ke cart, tambahkan ke cart, gitu. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal tambahkan lagi di sini rekomendasi fitur pendukung. Ini auto install website WordPress tadi yang saya bilang ya di slide ya. Kita perlu install nanti websitenya ke WordPress gitu ya. Nah, kita tinggal tambahkan cart aja. Ini gratis juga kok, gitu. Sip, kalau udah, nah ini udah ada jumlahnya, 358.000, domainnya free setahun. Jadi ini kita beli hosting ya. Hosting, domainnya free setahun. Terus kalau udah, ini ada pajak 11%, kita tinggal klik lanjutkan di sini. Nah, nanti jangan lupa teman-teman masukin kupon di sini nih. Kuponnya nanti saya taruh di bawah ya, karena kuponnya update. Jadi kalau teman-teman pakai kupon itu biasanya ada tambahan diskon 5-10%. Lumayan gitu. Saya dulu waktu pertama kali bikin tuh nggak ada yang pakai kupon, jadi dapat harga normal. Nah sekarang karena ada kupon, jadi teman-teman bisa dapat tambahan potongan harga. Nanti kuponnya saya taruh di bawah ya, saya taruh di deskripsi ya. Teman-teman tinggal masukin aja kuponnya. Nah kalau udah selesai, terus di sini kita tinggal masuk untuk, pilih dulu pembayarannya mau pakai apa. Saya paling gampang sih pakai BCA Virtual Account, jadi pakai VA paling cepat. Tapi kalau teman-teman nggak ada mau pakai cara lain, OVO, GoPay, Dana, dan yang sebagainya boleh. Saya biasanya pakai VA atau pakai bank transfer. Udah beres, sekarang kita tinggal masuk untuk check out di sini. Gitu. Nah, ini teman-teman jangan lupa sign up dulu, register dulu ya. Jadi setelah klik check out, register, bikin baru. Nah, ini tinggal masukin email, password, nama lengkap, dan seterusnya. Kalau misalnya mau gampang, teman-teman tetap perlu registrasi biar dapat voucher. Jadi saran saya, kalau teman-teman udah punya akun Niaga Hoster, bagusnya tetap register ulang aja supaya bisa pakai voucher ini nih, pakai kupon ini. Lumayan soalnya dapat 5-10%-an. Saya juga bikin baru akhirnya. Nah, terus kalau udah register, kalau mau simple daftar dengan Google. Jadi tinggal masukin emailnya, masukin passwordnya, beres, nanti login, udah tinggal kita klik daftar sekarang. Terus kalau udah tinggal bayar gitu. Nah, setelah bayar, baru nanti kita harus install. Nah, installnya abis ini saya bikin di video kedua ya, karena ini kayaknya udah lumayan panjang, jadi biar nggak kepanjangan, teman-teman praktek sampai sini dulu. Kalau udah pada beli, nanti komen ya di bawah ya, kalau ada kendala silahkan komen, atau mau komen di Telegram juga boleh, teman-teman masuk ke Telegram, nanti ada tim saya ngebantu di situ untuk jawab-jawabin. Terus abis beli, baru nanti kita install WordPress-nya. Nah, cara installnya nanti saya bikin di video berikutnya setelah ini ya, karena ada beberapa update. Sip, itu aja teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi sekarang di video kedua ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.